Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan Gereja Kristus Ketapang. Dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera, sukacita, dan semangat yang daripada Tuhan boleh bersama-sama dengan kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Jika kami ada sampai saat ini, kami tahu itu karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan bersama kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh terbuka, mengerti, dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Bilangan 24 ayat 1 sampai 25. Tapi saya hanya membaca ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Saya memberi tema kita hari ini, memberkati, bukan mengutuk. Jika kita membaca Bilangan 22 sampai 24, kita memahami bahwa waktu itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di sana ketika tiba di Moab, mereka beristirahat dan dikatakan di Alkitab, mereka berkemah. Kehadiran mereka hanya untuk beristirahat sementara waktu. Tetapi keberadaan mereka membuat orang Moab menjadi terganggu dan tentu mereka iri melihat bangsa Israel yang diberkati oleh Tuhan. Dan mereka takut nanti bangsa Israel bisa memerang mereka dan menguasai mereka. Oleh karena itulah Raja Balak, raja orang Moab, memanggil Bileam untuk mengutuki bangsa Israel karena dia tahu selama ini siapa yang diberkati oleh Bileam akan menerima berkat, tetapi siapa yang dikutuki akan menerima kutuk. Hal ini bisa kita lihat di dalam pasal 22 ayat yang ke-6. Tentu Raja Balak memberikan janji akan memberikan kekayaan kepada Bileam. Apakah yang dilakukan oleh Bileam? Dia lebih memilih taat kepada Tuhan daripada taat kepada Raja Moab, yaitu Balak. Dia tahu ada risiko yang dia tanggung, tetapi dia memilih untuk taat dan memberkati bangsa Israel. Bahkan dikatakan 3 kali memberkati bangsa Israel. Bahkan ketika Balak memarahi dia, Bileam mengingatkannya bahwa hal itu dia menginginkan kutuk kepada bangsa Israel. Suatu hari nanti ke depan itu akan berbalik kepada orang Moab di ayat yang ke-17. Moab. Bileam mengingatkan Balak bahwa apa yang dia rancangkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan kutukan kepada bangsa Israel itu bisa berbalik kepada dia. Mendengar hal ini, Raja Balak, raja orang Moab, marah dan akhirnya pergi. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama, mari kita belajar seperti Bileam. Dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Dan kita tahu, kita ada risiko, kita disalah mengerti, kita mungkin dimusuhi. Sekalipun ada risiko yang kita tanggung ketika kita menyatakan kebenaran. Tapi marilah kita taat, lebih memilih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ajaran kedua yang kita dapatkan, marilah kita memberkati orang, bukan mengutuki. Jujur, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang tidak sopan, ingin rasanya kita membalas, ingin rasanya kita mengutuki, dan ingin rasanya mendoakan orang itu supaya dihajar Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar, kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk memberkati dan berdampak bagi orang di sekitar kita. Mari kita doakan mereka sehingga hati kita mengalami damai sejahtera.
Bu Reli, itu nggak adil. Penghakiman adalah hak Tuhan. Bagian kita adalah melepaskan pengampunan dan berdoa supaya orang itu diubahkan Tuhan. Mudahkah? Tidak mudah. Tapi kita mau belajar taat kepada apa yang difirmankan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, jangan mengutuk. Kiranya hari ini kita mau belajar memilih taat kepada Tuhan, dan yang kedua memberkati orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami. Setiap saat kami diperhadapkan mengambil keputusan dan ada risiko yang kami tanggung. Kami tidak disukai orang, tapi hari ini kami mau belajar. Kami lebih memilih kepada taat kepada Tuhan, menjadi pemilik dan penguasa hidup kami. Dan yang kedua, kami mau belajar Tuhan. Kadangkala jujur kami bisa marah, kami bisa benci kepada orang yang melukai kami. Tapi hari ini kami mau belajar melepaskan pengampunan, memberkati dan mendoakan anugerah Tuhan mengasihi mereka supaya mereka pun mengalami pertobatan dan menjadi orang yang menjadi berkat. Tuhan, tolonglah kami sepanjang hari ini menjadi pribadi yang taat dan pribadi yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus, but to trust